Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang sel elektrolisis bagian kedua. Sebelumnya sudah ditayangkan ya. Silakan disimak penjelasan sel elektrolisis yaitu bagian ke-1. Apa yang akan kita pelajari pada penjelasan sel elektrolisis kali ini yaitu adalah masih sama, yaitu rangkaian elektrolisis. Kemudian yang keduanya adalah persamaan yang terjadi pada elektrolisis. Jadi persamaan reaksinya. Pada kehidupan sehari-hari, sel elektrolisis itu dimanfaatkan pada proses penyepuhan. Di sini kita lihat contohnya misalnya rangkaiannya untuk menyepuh perhiasan, kemudian dihubungkan dengan sumber arus. Dan ini juga ada beberapa contoh dari proses penyepuhan. Jadi produk dari proses penyepuhan. Sel elektrokimia yang kedua, yang pertama adalah sel Volta, yang kedua adalah sel elektrolisis. Yaitu adalah suatu proses penggunaan listrik sehingga terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi pada proses elektrolisis adalah reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Dengan kata lain, sebenarnya sel elektrolisis itu terjadi prosesnya adalah perubahan dari energi listrik yang kita gunakan menjadi energi kimia, yaitu berupa reaksi redoks. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis adalah reaksi yang berlangsung tidak spontan, karena reaksinya baru akan berlangsung ketika diberikan energi listrik. Jadi dia tidak bisa berlangsung dengan sendirinya. Jadi harus ada dorongan ya dari energi listrik yang kita berikan. Baru reaksi itu akan berlangsung atau reaksi redoksnya berlangsung. Perhatikan rangkaian dari sel elektrolisis. Di sini rangkaiannya terdiri dari baterai sebagai sumber arus, kemudian ada elektroda positif dan elektroda negatif. Nah, elektroda positif itu adalah elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus atau baterai. Sedangkan elektroda negatif adalah elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber arus atau baterai. Kemudian kita perhatikan juga di sini bahwa kedua elektroda itu dicelupkan dalam larutan elektrolit, ya, cairan yang bernama elektrolit. Elektrolit itu berarti yang terdiri dari partikel-partikel ion negatif dan partikel-partikel ion positif. Jadi itu adalah partikel yang terdapat dalam suatu elektrolit. Nah, partikel yang negatif, yang bermuatan negatif itu kita namakan anion. Jadi anion adalah partikel negatif dalam sel elektrolisis, dia akan mendatangi atau berkumpul di kutub positif. Nah, kita lihat bahwa di kutub positif itu berlangsung reaksinya oksidasi. Kenapa? Karena kutub positif yang didatangi oleh anion itu namanya adalah anoda. Di mana anoda itu adalah tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Kemudian partikel positif pada elektrolit itu namanya adalah kation. Nah, kation ini kita lihat pada sel elektrolisis mendatangi atau berkumpul di kutub negatif. Ya, di kutub negatif karena kation itu mendatangi elektroda yang bermuatan negatif, maka elektroda negatif itu kita namakan katoda. Katoda adalah tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Jadi katoda itu adalah elektroda negatif, anoda adalah elektroda positif. Ya, itu. Kita ambil contoh pada pembahasan kali ini adalah larutan, ya, larutan NaCl dengan simbol Aq. Di sini lambangnya yaitu larutan elektrolit yang tidak mengandung oksigen. Jadi lambang Aq itu menunjukkan dia berupa cairan yang mengandung air. Nah, ini berbeda dengan simbol L atau liquid.
Kalau L itu simbolnya artinya adalah lelehan atau cairan. Jadi cairan tetapi tidak mengandung air. Tetapi kalau Aq itu namanya adalah larutan. Artinya dia berwujud cair dan di dalamnya mengandung molekul-molekul air. Ya, ini bedanya antara lelehan dengan cairan, ya. Kemudian perhatikan pada rangkaian sel elektrolisis. Di sini dituliskan bahwa kita akan bahas garam Aq atau larutan garam NaCl. Kalau kita perhatikan di dalamnya, di dalam cairan tersebut itu terdiri dari 3 komponen, ya, yaitu molekul air, nih molekul-molekul air yang berwarna biru, kemudian ion Cl-, yaitu anion yang berkumpul di elektroda positif karena berlawanan muatan, ya. Kemudian kationnya adalah kation Na dan di sini kation Na itu dikelilingi, ya, dikelilingi oleh molekul-molekul air dalam larutannya. Itulah bedanya dengan lelehan. Jadi perhatikan komponen yang terdapat dalam cairan elektrolit tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwa kita akan tunjukkan dulu reaksi yang terjadi pada setengah reaksi dari rangkaian sel elektrolisis, yaitu pada elektroda positif atau anoda di mana terjadi atau berlangsung reaksi oksidasi dari anion. Anion ini adalah Cl-, ya. Nah, di sini ada air, kemudian yang dioksidasi adalah Cl- merubah menjadi Cl2, gas-gas Cl2 dengan cara melepaskan elektron. Persamaan reaksinya nanti kita akan setarakan. Perhatikan bahwa setiap Cl- itu berubah menjadi Cl2, maka artinya setiap 2 ion dari Cl- itu berubah menjadi 1 molekul Cl2 dengan cara melepaskan 2 elektron. Jadi kita sudah paham bahwa pada reaksi yang berlangsung di anoda itu adalah setiap 2 ion Cl- berubah menjadi 1 molekul Cl2. Ini persamaannya sudah setara. Jadi Cl2-nya kemudian berubah menjadi molekul-molekul gas, ya. Nah, pada setengah reaksi yang lain, yaitu pada katoda, elektroda negatif, di mana yang berkumpul itu adalah molekul-molekul air dan ion Na+ atau kation. Nah, di sini kedua komponen ini mendatangi katoda dan kemudian akan mengalami reduksi atau reaksi menangkap elektron. Nah, dari kedua komponen ini manakah yang akan mengalami reduksi? Bagaimana caranya kita menentukan siapakah yang akan direduksi di katoda, apakah Na positif atau molekul airnya? Nah, sebelum itu kita harus menggunakan deret volta yang sudah pernah kita pelajari, ya. Nah, di deret volta ini kita tahu bahwa H itu harga E0-nya adalah 0, kemudian ke sebelah kanan, makin ke kanan itu E0-nya makin positif atau lebih besar dari 0, artinya adalah unsur-unsur sebelah kanan atau logam-logam sebelah kanan atau elektroda-elektroda sebelah kanan itu lebih mudah untuk mengalami reduksi. Sebaliknya, yang ke sebelah kiri yaitu elektroda-elektroda atau atom-atom yang berada di sebelah kiri itu akan memiliki harga E0 negatif atau lebih kecil dari 0, maka dia lebih mudah untuk mengalami oksidasi. Nah, dengan demikian kita cantumkan, ya, menurut data bahwa E0H2O adalah negatif 0,83 volt. Kemudian kita perhatikan di sini Na-nya itu E0-nya adalah min 2,71 volt. Artinya Na ini lebih negatif dibandingkan H2O. Dengan kata lain, kita katakan bahwa Na itu lebih sulit untuk direduksi, gitu ya, atau mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itu adalah Na positifnya, ya. Jadi harga E0 ini adalah harga E0 untuk reaksi reduksi. Atau kita tuliskan bahwa E0 dari H2O itu lebih besar dibandingkan daripada E0 Na. Sehingga artinya itu air lebih mudah untuk direduksi, ya, dibandingkan natrium, gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat bahwa terjadi kompetisi antara Na
plus dengan H2O, tetapi yang akan lebih mudah direduksi di katoda adalah air. Nah, di sini setiap dua molekul air itu akan berubah menjadi H2 kalau direduksi, ya. Satu molekul H2 gas hidrogen dan dua molekul OH-, ya. Nah, setiap dua molekul dari air. Ketika direduksi, inilah hasilnya. Dengan cara apa? Dengan cara dia menangkap dua elektron. Kita perhatikan di sini bahwa setiap reaksi yang berlangsung atau reaksi redoks yang berlangsung itu tetap menggunakan prinsip-prinsip reaksi redoks. Karena di sini dia mengalami reduksi, kita perhatikan bahwa semua komponen di sebelah kiri sebelum reaksi harus sama dengan sebelah kanan, kemudian muatan juga di sebelah kiri harus sama dengan muatan di sebelah kanan. Perhatikan bahwa hidrogen di sebelah kiri ada 4, yaitu 2 kali 2, di sebelah kanan juga ada 4. Pada hidrogen 2, kemudian pada ion OH- juga ada 2, jadi 4. Kemudian oksigen di sebelah kiri jumlahnya 2, kemudian di sebelah kanan oksigen juga jumlahnya 2, yaitu pada OH- sebanyak 2 kali. Nah, ketika atom-atomnya atau unsur-unsurnya sudah setara, maka yang harus kita setarakan selanjutnya adalah muatannya. Muatan di sebelah kiri dengan muatan di sebelah kanan itu harus sama. Itu adalah salah satu prinsip penyetaraan reaksi redoks. Jadi muatannya di sebelah kiri kita lihat, ini ada 2 elektron negatif, berarti muatannya negatif sebelum reaksi. Sesudah reaksi, muatannya juga 2 negatif, yaitu 2 kali muatan negatif dari OH-. Ya, jadi muatan dan jumlah unsur-unsurnya atau atom-atomnya kiri dan kanan sudah sama pada reaksi reduksi ini. Nah, jadi sekarang kita akan tuliskan ya elektrolisis dari larutan NaCl di katoda yang mengalami reduksi itu adalah H2O-nya. Ya, kita tuliskan ulang, menangkap 2 elektron menghasilkan molekul gas hidrogen dan 2 partikel ion OH-. Jadi di sini yang mengalami reduksi bukan Na+. Ya, jadi Na positif itu tidak bisa direduksi di katoda elektroda negatif karena dia memiliki harga N0 yang lebih negatif dibandingkan air dari deret volta. Jadi kompetisi antara Na+ dengan H2O itu yang akan mengalami reduksi di katoda adalah air sesuai dengan harga N0-nya. Nah, di anoda itu akan berlangsung reaksi oksidasi yang akan datang ke anoda karena dia bermuatan positif, yaitu adalah ion negatif gitu ya. Ion negatif nih di anoda yang akan dioksidasi. Jadi di sini kita lihat setiap 2 ion Cl- itu berubah menjadi 1 molekul Cl2. Ini sudah dibahas tadi pada penjelasan di awal ya. Gas-gasnya itu akan lepas ke udara dengan cara menangkap 2 elektron. Kita tuliskan reaksi secara utuhnya, yaitu reaksi reduksi tadi adalah air dan yang dioksidasi adalah setiap 2 ion Cl-. Kemudian kita coret elektron yang dilepaskan dengan elektron yang diterima. Kemudian kita jumlahkan reaksi keseluruhannya, yaitu reaksi redoksnya dimulai dari 2H2O ya pada katoda, kemudian ditambah dengan 2Cl- pada anoda, kemudian menghasilkan H2, gas H2 ya, yang dihasilkan pada reduksi air di katoda, kemudian ditambah dengan 1 molekul Cl2 hasil dari oksidasi di anoda, kemudian hasil lainnya adalah 2 partikel ion OH-. Ya, ini adalah elektrolisis yang terjadi ya, hasil elektrolisis yang terjadi pada larutan NaCl. Kemudian kita bisa katakan bahwa larutan elektrolit yang tidak mengandung oksigen, ini kita bedakan ya, kita fokuskan ini larutan, jadi bukan lelehan ya, jadi ini adalah larutan yang akan mengalami reduksi di katoda itu adalah H2O. Jadi H2O yang sama-sama datang ke elektroda negatif yaitu katoda itu akan direduksi ya. Jadi dia lebih mudah untuk direduksi dibandingkan ion positif ya atau Na+-nya pada contoh larutan NaCl tadi. Kemudian yang mengalami oksidasi di anoda itu adalah anionnya, yaitu ion yang bermuatan negatif.
Kita akan buat beberapa kesimpulan di sini bahwa kation atau ion positif yang terdapat dalam larutan elektrolit itu akan mengalami kompetisi dengan air untuk mengalami reaksi reduksi. Jadi harus perhatikan, kita gunakan harga E0 untuk menentukan spesies mana yang akan mengalami reduksi di katoda apabila elektrolit itu berupa larutan. Ya. Kita buat kesimpulan, maka pada elektrolisis ya, untuk lelehan ini adalah pembahasan di video sebelumnya, yang akan direduksi adalah ion positifnya. Ion positif menangkap elektron sebanyak muatan positifnya sehingga dia berubah menjadi logam atau padatannya. Kemudian pada larutan yang akan direduksi di katoda adalah air. Setiap 2 molekul air itu akan berubah menjadi 1 molekul hidrogen dan 2 ion OH- dengan cara menangkap 2 elektron. Nah, ini adalah perbedaan antara lelehan dan larutan yang dielektrolisis. Ya, reaksinya di katoda atau reaksi reduksinya itu berbeda ya. Pada larutan yang akan direduksi adalah air. Kemudian untuk reaksi yang berlangsung di anoda atau elektroda positif yang mengalami oksidasi adalah ion negatifnya. Ya, jadi anion yang datang ke anoda elektroda positif itu akan dioksidasi menjadi molekul X gitu ya, molekul dari anion, perubahan anion tersebut dengan melepaskan sebanyak muatan negatifnya. Jadi sebanyak elektron yang dilepaskannya itu adalah sebanyak muatan negatif yang dioksidasi. Untuk yang dioksidasi itu sama. Apakah dia untuk lelehan atau untuk larutan, itu yang mengalami oksidasi adalah anionnya. Ya, jadi melepaskan elektron sebanyak muatan dari anion tersebut gitu ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis, yaitu lelehan pada video sebelumnya dan larutan pada pembahasan kali ini. Semoga mudah difahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.